Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz sehingga mencapai puncak kejayaan dinasti Umayyah meski hanya 3 tahun. Dan ini akan membalikan persepsi Anda bahwa ekonomi Islam itu sangat dahsyat gitu. Bisa membuat kaya bukan hanya bagi umat muslim tapi non-muslim juga. 1. Meningkatkan upah kaum buruh setara dengan setengah gaji para pejabat negara atau istana. Bayangkan sob, setengah gaji para pejabat negara, upah buruh. Jadi nggak bakal ada demo lagi tuh kayak sekarang. 2. Melarang gubernur menggunakan uang umat sebagai modal usaha pribadinya. Dahsyat sob. Jadi nggak perlu cetak-cetak duit tuh kalau pemerintah punya program ini. Yang ketiga, memutuskan bahwa negara menanggung utang seseorang jika memang orang tersebut benar-benar terbukti tidak mampu membayar utang selama utangnya bukan untuk maksiat. Subhanallah, mudah-mudahan SKD bisa bantu itu. 4. Menganjurkan kebebasan berusaha dan tidak mencampuri harga-harga. Yang kelima, melarang menjual tanah kharaz. Dan yang keenam, meringankan pajak tani. Dan yang ketujuh, memerintahkan penghematan. Jika suratku itu tiba di tanganmu, maka pertajam pena, perkecil tulisan, gabungkan keperluan yang banyak dalam satu lembar. Karena kaum muslimin tidak memerlukan kata panjang yang merugikan Baitul Mal. Subhanallah. 8. Menetapkan gaji untuk para balita yang yatim karena orang tuanya gugur dalam medan peperangan. Ditanggung semua oleh negara. Untuk menerapkan kebijakan di atas, Khalifah Umar melakukan redistribusi kekayaan negara. Jadi lewat zakat dan yang lainnya. Subhanallah, Islam udah ada instrumennya, yaitu dengan melakukan restrukturisasi organisasi negara. Jadi tidak bengkak, pemangkasan birokrasi, penyederhanaan sistem administrasi, gak perlu staf banyak-banyak ya. Pada dasarnya Umar telah menghemat belanja negara dan pada waktu yang sama mensosialisasikan semangat bisnis dan kewirausahaan di tengah masyarakat. Jadi bukan bagi-bagi kerjaan dan bukan bagi-bagi pekerjaan ini itu jabatan. Dengan cara begitu, Umar bin Abdul Aziz memperbesar sumber-sumber pendapatan negara, yaitu melalui zakat, pajak, dan jizyah. Kejayaan ekonomi Islam di era Umar bin Abdul Aziz bisa tercipta bukan karena sistem ekonomi saja yang Islami, melainkan karena beliau menegakkan syariah dengan tegas dan menyeluruh dalam kekhalifahannya. Jadi khafah. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem ekonomi di era beliau sehingga bisa hebat seperti itu? Sebelum membahas bagaimana kebijakan ekonominya, saya akan coba memaparkan gambaran seberapa makmur masyarakat pada waktu itu saat dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Abdul Hakam dalam kitabnya Sirah Umar bin Abdul Aziz halaman 59 meriwayatkan Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata, "Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat di Afrika." Bayangan kita, Afrika adalah tandus dan miskin. Enggak sob. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun. Bayangkan sob, di Afrika gak jumpai orang miskin. Subhanallah. Umar bin Abdul Aziz telah menyediakan semua kebutuhan rakyatnya pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak dan memerdekakannya. Al-Qaradawi ayat 1995. Abu Ubaid dalam Al-Amwal halaman 256 mengisahkan Khalifah Umar Abdul mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, yaitu gubernur Irak yang sekarang porak-poranda, agar membayar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu. Jadi Irak dalam waktu dulu adalah provinsi. Dalam surat balasannya Abdul Hamid berkata, "Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka, tapi di Baitul Mal masih terdapat banyak uang." Umar memerintahkan, "Carilah orang yang dililit hutang tapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi hutangnya." Abdul Hamid kembali menyurati Umar, "Saya sudah membayarkan utang ke mereka kafilah, tapi di Baitul Mal masih banyak uang." Khalifah Umar memerintahkan lagi, "Kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dengan bayarlah maharnya." Gubernur Abdul Hamid sekali lagi menyurati Umar, "Saya sudah menikahkan semua orang yang ingin menikah, tapi di Baitul Mal ternyata masih banyak uang." Khalifah Akhirnya Umar memberi pengarahan, "Carilah orang yang bisa membayar jizyah dan kharaz. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah pinjaman kepada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah 2 tahun atau lebih." Al-Qaradawi 1995. Bagaimana sob? Sudah terbayang belum nih seberapa makmurnya masyarakat pada saat dipimpin oleh beliau? Yuk kita belajar bisnis kecil-kecilan tapi tetap jalan. Belajar kecil dulu dan berkah, seperti Anda bisa mulai buka konter pulsa. Nggak perlu pakai toko, Anda jalan sendiri, pakai abab, pakai mulut.
bisa jual pulsa token PLN, Anda silaturahmi sekalian ke tetangga, butuh nggak token PLN? Pasti butuh. Butuh nggak Pak pulsa? Pasti butuh. PDAM dan modal kecil hampir gratis, yaitu hanya Rp10.000. Bayangkan loh, istri saya aja sekarang ini membantu bapaknya, kakaknya, semua dibantu untuk bayar token beli PLN. Subhanallah, nggak sampai pulsa, lumayan dah hasilnya, lumayan. Kok bisa? Masa istri saya aja bisa, ada nggak bisa gitu? Ya bisa, Anda jadi agen dan distributor UberPay. Coba install UberPay di handphone, cari di Uber Play Store, ketik UberPay. Ingat di bawahnya klik lubah dulu ke aplikasi. Uber lumayan bisa dapat keuntungan 10%, bahkan lebih dari tiap transaksi. Sob, lakukan dulu aja, jangan banyak mikir. Toh uang nggak hilang dan gratis juga. Bisa juga keuntungan lebih sekiranya Anda dapat downline. Maka akan dapat taman bonus. Jika masih bingung, maka join WA Group SKDA 08155757004 kali WA saya ya. Anda juga bisa buat toko nih. Di Uber sekarang udah naik di Play Store yang terbaru. Itu ada barcode-nya, scan bisa transfer antar ini, dan juga ada toko. Anda buat toko digital daripada buat ruko, punya warung di mana mahal. Buat toko aja. Anda catering bisa daftar juga itu. Murah kok, hanya 15.000 per bulan, dan sekarang gratis untuk bulan pertama. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya saya ini, kalau gudang saya gudang kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.